Terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Ferdy Sambo disebut pernah menghancurkan berita acara interogasi Kuat Ma'ruf saat dimintai keterangan oleh pihak Biro Provos Divisi Propam Polri. Saat itu diakui Kuat dirinya belum mendapat arahan dari Ferdy Sambo sebelum diinterogasi pihak Provos. Baru setengah jalan, tiba-tiba Sambo datang ke ruangan tempat Kuat diinterogasi. Sebelum Sambo datang dan merobek BAI itu, Kuat menyebut bahwa dia telah membeberkan seluruh kronologi secara jujur kepada polisi Provos yang menginterogasinya. Seluruh kronologi pun diceritakannya kepada pihak Provos secara lengkap, mulai dari peristiwa di Magelang. Sayangnya cerita tersebut harus terhenti begitu Ferdy Sambo masuk ke ruangan. Dirinya pun kemudian dikumpulkan bersama dua terdakwa lainnya, yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Bribka Riki Rizal. Sambo pun bertanya kepada Kuat, "Kamu cerita apa?" Kuat kemudian menyampaikan bahwa dirinya telah bercerita kejadian di Magelang. Kemudian Sambo memerintahkan agar dirinya tak perlu lagi menceritakan kejadian di Magelang. Tak hanya menyembunyikan kejadian di Magelang, Kuat Ma'ruf juga diminta untuk menyampaikan keterangan bohong soal peristiwa di Duren 3. Selain itu, Ferdy Sambo diketahui memerintahkan agar pemeriksaan peristiwa penembakan di rumahnya dialihkan dari Biro Provos ke Biro Pengamanan Internal Propam Polri. Fakta tersebut diungkapkan oleh mantan Kaden A Biro Paminal Propam Polri, Agus Nurpatria, saat memberikan keterangan di dalam persidangan pada Senin 28 November. Sebagaimana diketahui, kala itu Kepala Biro Paminal Propam Polri dijabat oleh Hendra Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan atas 3 orang yang terlibat, yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Awalnya pemeriksaan terhadap ketiganya dilakukan oleh Biro Provos Propam Polri. Saat ditanya majelis hakim siapa pemberi perintah pengalihan tersebut, Agus menyebut nama Ferdy Sambo. Prosedur pengalihan pemeriksaan awal yang demikian disebut Agus merupakan hal yang lazim, sebab Biro Paminal juga memiliki kewenangan terkait pelanggaran etik anggota. Kewenangan tersebut berupa pemeriksaan awal terhadap para anggota yang terlibat. Hasilnya nanti bukanlah berupa berita acara pemeriksaan, tetapi berita acara interogasi. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.